Da'watul mazlum, doa orang-orang yang dizalimi. Nah ini sejujurnya jamaah, yang paling kita khawatirkan itu adalah yang ketiga. Kenapa? Ini menjadi bumerang untuk kita. Karena doa yang tak mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa orang yang terzalimi. Sementara kadang-kadang kita tidak sadar telah menzalimi orang lain. Bagaimana kalau kita tidak sadar saat kita menzaliminya dan dia diam-diam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas kejelekan yang akan menimpa kita, itu pasti dikabul oleh Allah. Kalau kita merasa bahwa kita telah menzalimi orang, itu masih mending. Setidaknya kita berwaspada, berhati-hati. Karena kita sudah sadar telah menzalimi dia. Seringkali kita tidak sadar bahwa telah menzalimi orang lain. Dan karena kezaliman itu, orang itu berdoa kepada Allah, itu doanya nggak mungkin ditolak oleh Allah. Ya kalau doanya baik, kalau doanya buruk. Contoh yang paling gampang. Ini saya selalu sampaikan di mana-mana. Bahkan menjadi nasihat untuk diri saya pribadi. Yang punya mobil, yang punya motor, jangan parkir sembarangan. Atau kita bertamu ke rumah orang, parkir mobilnya jangan sembarangan. Kita bawa motor, parkir motornya jangan sembarangan. Kenapa? Kadang-kadang kita nggak memikirkan orang lain. Asal parkir aja di situ, tapi sadar atau tidak menghalangi orang mau lewat. Sehingga yang pakai mobil harus putar balik jauh. Iya kalau dia perumahannya di situ, yang tahu jalan belok-belokannya mana. Bagaimana kalau dia kurir? Yang dia masih mencari alamat menggunakan maps. Yang kemudian nggak bisa lewat karena motornya gede, samping kanan kiri banyak barang. Sementara kita seenaknya di situ parkir. Ini adalah contoh yang paling sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ini kezaliman yang besar, tapi kadang kita tidak menyadarinya. Padahal kita nggak tahu. Ketika dia hatinya jengkel, ketika dia hatinya sakit, dan dia berdoa kepada Allah, doa itu yang nggak mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita sakit gara-gara doa orang itu. Mungkin bisnis kita berkendala gara-gara doa orang itu. Mungkin keluarga kita nggak bahagia gara-gara orang itu. Mungkin kita tak selalu lepas, sebentar musibah, sebentar musibah, sebentar musibah, gara-gara orang itu. Tanpa kita sadari. Maka hati-hati betul terhadap perilaku kita yang secara tidak langsung menzalimi orang lain. Lagi, yang paling banyak, saya kasih contoh yang paling dekat lah dengan lingkungan kita. Setiap perumahan, setiap rumah, itu kan disediakan satu tong sampah. Iya kan? Setiap satu rumah ada satu tong sampah. Pertanyaannya adalah, tong sampah di rumah kita, itu lebih dekat ke rumah kita atau lebih dekat ke rumah tetangga kita? Itu menjadi soal yang menurut kita sepele. Yang penting kan buang sampah kepada tempatnya Ustadz. Ya, itu bagus. Tetapi persoalan berikutnya adalah sampah itu kan menimbulkan bau. Yang kalau lebih dekat ke rumah tetangga, padahal itu sampah kita, tapi menyengat di hidung tetangga dibanding ke hidung kita. Kita nggak tahu. Dia diam-diam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menyebabkan kita sulit keadaannya sampai dengan hari ini. Jangan-jangan karena itu. Iya, hal sepele. Atau kita punya tanaman, kita tanam pohon. Yang secara tidak langsung semakin hari pohonnya semakin besar. Yang biasanya hanya tumbuh di halaman kita, sekarang menjalar ke rumah tetangga. Yang mungkin sehari, 2 hari masih indah. Minggu ke minggu masih bagus, tapi bulan ke bulan sudah mulai mengotori halaman rumah tetangga karena daun yang berjatuhan. Ketika tetangga itu tidak terima dengan itu, tetangga kita tidak ikhlas dengan itu, dan dia berdoa kepada Allah, itu Allah kabulkan doanya. Lagi, ini yang paling sering kali terjadi. Ustadz, kami sering karaokean, kami suka karaokean, di rumah ada sound. Nggak masalah, silahkan aja. Kalau misalnya suaranya enak, nggak masalah. Mau karaokean di rumah nggak masalah. Tapi persoalannya, tetangga terganggu nggak?
Kadang-kadang kita sibuk di rumah berisik tanpa memikirkan keadaan orang lain. Dan kita anggap itu lumrah. Ini kan minggu pagi Ustadz, jadi kita sibuk di rumah. Tangtung, 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 bunyi bertukang, bunyi karaokean, bunyi apa segala macam. Padahal kita nggak tahu. Mungkin ada tetangga kita yang kerja malam baru balik jam 7 pagi, dia mau istirahat. Nggak jadi istirahat gara-gara suara berisik di rumah kita. Kalau sempat hati dia dongkol dan dia berdoa kepada Allah, mustahil Allah tak kabulkan doanya. Ada lagi, masih banyak dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi dalam rangka, ini kan acara 17-an Ustadz, ini kan malam liburan Ustadz, ini kan malam kita bersilaturahim, tapi berisik sekali bunyi sound systemnya. Kita nggak tahu, ini anak tetangga ada yang sakit atau tidak. Ada yang orang rumahnya bisa nyenyak tidur atau tidak. Yang kadang-kadang beberapa orang, agar bisa nyenyak tidurnya, handphonenya dimatikan. Karena ada suara kecil saja, dia terperanjak dari tidurnya. Apalagi suara sound system dari rumah kita. Maka ini yang menurut kita sepele, tapi demi Allah, ini bisa mempersulit kehidupan kita. Karena doa orang itu tidak mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.